Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Halo, sahabat rumah belajar dimanapun berada. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Riani Manurung, guru SMP Negeri 1 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, mengharuskan kita melakukan aktivitas dari rumah, termasuk proses belajar mengajar, baik oleh peserta didik maupun pendidik, semua dilakukan dari rumah. Saat ini, saya akan berbagi pengalaman dalam pembelajaran dari rumah. Tentunya, pada kesempatan ini, saya akan menggunakan produk dari Pusdatin Kemdikbud, yaitu portal rumah belajar yang dapat diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Ruang portal rumah belajar, kita disediakan fitur-fitur utama serta fitur pendukung lainnya. Di fitur utama tersedia fitur sumber belajar, kelas digital, bank soal, serta fitur laboratorium maya, serta fitur-fitur pendukung lainnya. Sebagai alat bantu komunikasi, saya membentuk grup WhatsApp sebagai wadah untuk memperlancar komunikasi baik sesama peserta didik maupun dengan pendidik. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah Discovery Inquiry Learning dengan sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, stimulasi. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, pengolahan informasi. Yang kelima, verifikasi data. Dan yang terakhir adalah generalisasi. Yuk, kita simak yuk bagaimana proses pembelajaran Discovery Inquiry Learning yang saya gunakan. Pertama, stimulasi. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu saya mencari materi pembelajaran dari portal rumah belajar melalui fitur sumber belajar berupa video pembelajaran. Pada tahap stimulasi ini, saya membagikan video pembelajaran melalui pesan WhatsApp, kemudian diminta kepada siswa untuk menonton video pembelajaran tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam konten video pembelajaran yang mereka tonton. Melalui pesan WhatsApp, mereka mendiskusikan dan merumuskan permasalahan dari video tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4 atau 5 orang. Pada tahap yang ketiga ini, peserta didik mengumpulkan informasi dengan mengakses fitur rumah belajar dengan menggunakan fitur sumber belajar berupa buku, video, web, dan sumber belajar lainnya. Yang keempat, pengolahan informasi. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi untuk melakukan pengolahan data dan menulis hasilnya di lembar kerja berupa PowerPoint. Setiap kelompok menunjukkan hasil diskusinya secara bergantian, sementara kelompok lain memberikan saran dan pendapat, dan saya mengamatinya melalui WhatsApp. Yang terakhir, generalisasi. Peserta didik mampu membuat kesimpulan dan mengkomunikasikannya lewat pesan WhatsApp. Sebagai evaluasi, peserta didik diberikan soal latihan yang diakses dari fitur bank soal yang diberikan kepada siswa, dikerjakan pada buku latihannya, difoto, kemudian dikirimkan kepada guru melalui pesan WhatsApp. Apa kata mereka tentang rumah belajar? Mari kita saksikan
testimoni penerapan rumah belajar berikut. Seluruh dunia sedang takut dikarenakan pandemi virus COVID-19. Hal ini memaksa kami para siswa untuk melakukan aktivitas di rumah. Tetapi kami tidak libur. Guru tetap memberikan kami tugas bahkan ulangan setiap harinya. Tapi kami tidak bisa berkomunikasi langsung dengan guru ataupun dengan teman yang lebih memahami. Hal ini menyebabkan beberapa orang mendapat nilai yang lebih rendah daripada biasanya. Untung sekarang ada portal Rumah Belajar yang sangat membantu kami. Di dalam portal Rumah Belajar ini terdapat berbagai video-video pembelajaran yang membuat kami merasa kami seperti belajar di sekolah. Bukan hanya itu, juga terdapat berbagai soal-soal yang dapat mengasah kemampuan kami. Dan masih banyak kemudahan-kemudahan lainnya. Terima kasih Rumah Belajar. Saya sebagai guru sangat merasakan manfaat Rumah Belajar karena memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap. Demikianlah proses pembelajaran dengan menggunakan Rumah Belajar yang saya lakukan. Gunakan terus Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih.